kali dikumpul adalah tugas pertama yang diperiksa oleh dosen. Dalam dunia struktur data, tumpukan seperti ini biasa disebut stack. Dalam stack itu ada prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Jadi data yang terakhir kali masuk adalah data yang pertama yang akan diproses. Nah, di dalam stack ada dua operasi utama. Yang pertama itu adalah push, yaitu memasukkan data ke tumpukan. Seperti tadi teman-teman menumpukan buku. Nah, yang kedua itu adalah pop, yaitu mengambil data teratas. Seperti dosen mengambil buku teratas terlebih dahulu, karena kita tidak bisa mengambil buku paling bawah sebelum yang di atas dikeluarkan. Halo guys, di dalam struktur data terdapat yang namanya queue atau antrian. Konsepnya simple, yaitu FIFO, first in, first out. Artinya, siapa yang duluan datang, maka dia yang pertama kali dilayani. Jadi teman-teman, di sini adalah contoh dari antrian. Antrian yang paling pertama ini disebut front. Dia yang akan dilayani atau didahulukan. Di sini ada antrian paling belakang atau disebut rear. Nono ya, kamu harus nanti dari belakang. Ya, pasti. Teman-teman, di sistem queue, kita tidak boleh melanggar antrian. Jika kita ingin menambahkan data ke dalam antrian, Maka kita harus memulainya dari belakang. Proses menambahkan data ke dalam antrian disebut NQ. dan proses mengeluarkan data dari antrian disebut DQ. Sampai juga ya antri pameran tadi. Iya nih, sampai didorong-dorong. Nah, itu namanya array. Gimana kalau kita buat antrian yang lebih fleksibel menggunakan linked list? Kita simulasikan menggunakan berburu harta karun. Sekarang kita masuk pada simulasi. Setiap kotak punya data dan pointer. Kalau di array, semua kotak harus bertumpukan. Tetapi di linked list, semua kotak bisa tersebar di mana saja. Nah, kita ikuti terus alurnya sampai ke pointer terakhir. Sampai di lokasi terakhir, kertasnya bertuliskan 0. Artinya tidak ada lagi lokasi selanjutnya. Data tersebar terhubung oleh pointer dan berakhir di 0. Itulah linked list, efisien, dinamis, dan seru. Nah, tahukah kalian, sortnya adalah proses menurunkan data secara terstruktur dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Dalam pemrograman terdiri dari 4 metode. Masing-masing metode tersebut memiliki cara kerja yang berbeda untuk mengurutkan data. Nah, selanjutnya mari kita mengurutkan nominal uang ini menggunakan bubble sort. Nah, ini adalah contoh bubble sort. Nah, data yang akan diurutkan adalah 10, 20, 50, 100, dan 5000. Kita bandingkan setiap angka yang berdekatan. Karena 10 lebih kecil dari 20, jadi tidak ditukar. Nah, 20 lebih kecil dari 50, jadi tidak ditukar juga. Nah, 50 lebih kecil dari 100, tidak ditukar juga. Nah, kalau 100 itu lebih besar dari 5, dari 5000 jadi kita tukar. Nah, terus 50.000 lebih besar dari 5000 jadi kita tukar juga. Nah, 20.000 lebih besar dari 5000 jadi kita tukar. Nah, 10.000 lebih besar dari 5000 jadi kita tukar juga. Nah, ini adalah contoh bubble sort. Halo teman-teman, siapa yang pernah lupa judul lagu tapi ingat sedikit liriknya? Nah, situasi seperti ini bisa digunakan untuk memahami cara kerja sekuensial search. Nah, biar nggak bingung, yuk langsung kita lihat simulasinya. Mau tahu gak judul lagunya, tapi yang ada kata rumah-rumahnya. Bentar cari. Ini ya? Ay, bukan, Dek. Bukan. Oh, ketahu, bukan gak yang ada liriknya. 1, 2, 3. Bentar, aku cari. Ini kah? Ay, bukan dia. Coba saya cari.
Oh, ini lagu sesi potret kan? Nah, itu yang ku cari. Nah, tadi mereka ingat lirik lagu tapi lupa judulnya. Jadi mereka mencoba beberapa judul dan melihat lirik yang muncul. Kalau belum sesuai, mereka akan mencoba judul lain sampai menemukan judul yang tepat. Nah, proses mencoba satu persatu ini merupakan ilustrasi dari sequential search. Jadi, lewat ilustrasi tadi kita dapat melihat bahwa sequential search bekerja dengan memeriksa data secara berurutan hingga menemukan hasil yang dicari. 1, 2, 3, ini nyata kau telah pergi. Ku bertemukan. Halo, saya kakek, umur saya 50 tahun. Di keluarga ini ada aturan unik, di mana yang lebih muda selalu berdiri di kiri saya, dan yang lebih tua berdiri di kanan saya. Karena ayah berumur 30, maka dia berdiri di kiri saya. Dan paman berumur 70 tahun, maka dia berdiri di kanan saya. Aturan ini terus berlaku untuk setiap anggota keluarga. Masuknya anggota baru berumur 35 tahun. Di manakah dia akan berdiri? 35 lebih kecil dari 50, jadi kamu ke kiri. 35 lebih besar dari 30, jadi kamu ke kanan. 35 lebih kecil dari 40, jadi kamu ke kiri. Itulah yang disebut dengan proses insert. Kita mencari posisi yang sesuai dengan aturan keluarga kami. Paman tiba-tiba keluar dari barisan. Karena paman mempunyai 2 anak, dia tidak bisa langsung dihapus, sehingga anak yang paling kecil di cabang kiri setelah paman akan menggantikan posisinya. Proses tersebut disebut dengan proses delete. Nah, sebenarnya keluarga kami adalah binary search tree, di mana yang lebih kecil berada di kiri saya, yang lebih besar berada di kanan saya. Proses ini mempermudah kita untuk mencari, menambahkan, menghapus anggota, sehingga itu disebut dengan binary search tree. Guys, ayo bikin video penutup. Capek, encok, Malas mau pulang. ngantuk, Besok aja deh. Malas. ngantuk. Mau Nanti deh. Yaudah deh, bikin video sendiri aja. Terima kasih.